Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Maulana dengan NIM 1232020 145. Saya di sini akan menjelaskan kepada kalian tentang integrasi nasional. Langsung mulai saja. Di sini ada dua pokok pembahasan, yakni yang pertama adalah menelusuri konsep dan urgensi integrasi nasional. Yang kedua, menggali sumber historis dan tantangan integrasi nasional. Kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu menelusuri konsep dan urgensi integrasi nasional. Poin yang pertama adalah makna integrasi nasional. Poin yang kedua, jenis integrasi, dan poin yang ketiga, pentingnya integrasi nasional, dan yang keempat, integrasi versus disintegrasi. Makna integrasi nasional. Secara etimologi, integrasional terdiri atas dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Integrasi adalah pembaruan hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Sedangkan nasional ialah sifat kebangsaan, berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri, meliputi suatu bangsa. Secara bahasa, integrasi berasal dari bahasa Inggris integration yang memiliki arti seluruh atau kesempurnaan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa integrasi nasional merupakan proses pembaruan yang dilakukan untuk terbentuknya kesatuan yang menyeluruh dan utuh. Perlu kita ketahui seberapa pentingnya kita menerapkan integrasi nasional, dan ada beberapa manfaatnya dari pentingnya menerapkan integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa. Apa aja sih? Yaitu yang pertama, di tengah banyaknya perbedaan yang dapat menimbulkan konflik, integrasi nasional menjadi salah satu cara terciptanya suatu negara. Terus ada manfaatnya, yaitu menguatkan identitas nasional, lalu membangkitkan kesadaran akan identitas bersama, meminimalisir konflik-konflik, terbangunnya sikap toleransi, memajukan suatu negara, terciptanya keharmonisan dalam masyarakat, dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Itulah salah satu manfaat-manfaat pentingnya kita menerapkan integrasi nasional di negara kita ini. Poin yang kedua, yaitu jenis-jenis integrasi nasional. Ada apa aja sih integrasi nasional itu? Yang pertama, ada integrasi politik. Yang kedua, integrasi bangsa. Yang ketiga, integrasi wilayah. Yang keempat, integrasi elit massa. Yang kelima, integrasi tingkah laku. Yang keenam, integrasi sosial budaya. Dan yang ketujuh adalah integrasi ekonomi. Pengertian lain dari integrasi nasional menurut para ahli ialah pembentukan suatu identitas nasional dan penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam suatu kesatuan wilayah. Meskipun terdapat beberapa pengertian dan makna integrasi nasional, namun kata kunci mengenai integrasi nasional ialah penyatuan, pembauran, dan keterpaduan.
Integrasi politik. Integrasi politik merupakan integrasi yang di dalamnya membahas mengenai prinsip membangun sistem politik yang sesuai dengan nilai-nilai integritas. Contoh integrasi politik di Indonesia yaitu keberhasilan pemerintah Indonesia saat mengajak gerakan Aceh Merdeka GAM itu yang disingkat GAM untuk kembali setia pada kedaulatan NKRI. Integritas politik dibagi menjadi beberapa bagian lagi. Yang pertama yaitu integrasi wilayah. Integrasi wilayah ialah pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat atas unit-unit atau wilayah politik yang lebih kecil yang mungkin beranggotakan kelompok budaya atau sosial tertentu. Contoh integrasi wilayah yaitu kedaulatan wilayah Indonesia yang memiliki luas 12 mil laut teritorial. Yang kedua yaitu integrasi bangsa. Integrasi bangsa merupakan proses penyatuan kelompok budaya dan sosial dalam satu kesatuan wilayah dan pembentukan identitas nasional, contohnya berbagai macam budaya yang ada di Indonesia. Lalu yang ketiga, integrasi tingkah laku. Integrasi tingkah laku merujuk pada penciptaan tingkah laku yang terintegrasi dan yang diterima demi mencapai tujuan bersama. Contohnya penerapan perilaku saling toleransi. Dan yang keempat, ada integrasi elit massa, yang dimana integrasi elit massa merupakan suatu pendekatan mengenai aspirasi dan nilai pada kelompok elit dan massa yang terjadi pada pemerintahan dan yang diperintah. Contoh integrasi elit massa yang terjadi di Indonesia yaitu pemerintah berkunjung ke daerah-daerah pelosok dan kegiatan-kegiatan lain sebagainya. Hal ini menandakan bahwa kegiatan tersebut dapat mendekatkan elit dan massa agar menguatkan dimensi vertikal integrasi nasional. Lalu yang kedua yaitu integrasi sosial. Integrasi sosial meliputi unsur-unsur mengenai agama, bahasa, sistem nilai, kebiasaan, ras, etnis, dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Dalam integrasi sosial dapat kita ambil contoh yaitu gotong royong, di mana dalam keadaan gotong royong tersebut terjalin komunikasi, interaksi yang terbukanya kesempatan integrasi sosial. Dan yang ketiga yaitu integrasi ekonomi. Integrasi ekonomi dilakukan untuk meningkatkan volume perdagangan barang dan jasa serta mengurangi hambatan perdagangan. Seberapa pentingnya sih kita harus menerapkan integrasi nasional itu? Menurut Myron Weiner dalam Surbakti tahun 2010, dalam negara merdeka, faktor pemerintah yang berkeabsahan legitimate merupakan hal penting bagi pembentukan negara bangsa. Hal tersebut dilatar belakangi tujuan negara dapat tercapai apabila pemerintah dapat menggerakkan masyarakat supaya saling bekerja sama dan bersatu padu. Hal ini dapat dilaksanakan apabila terjadinya hubungan yang ideal antara pemerintah dan rakyat sesuai dengan nilai dan politik yang telah disepakati bersama. Maka dalam integrasi nasional memerlukan dukungan penuh dari masyarakat kepada pemerintahannya. Integrasi nasional sangat diperlukan untuk mendukung kemajuan suatu negara, karena ketika suatu negara atau kelompok masyarakat diwarnai dengan konflik, maka akan banyak sekali kerugian yang diderita baik
kerugian fisik, moral, ekonomi, dan lain sebagainya. Hal tersebut dapat menjadikan suatu negara sulit untuk mengalami kemajuan. Maka dari itu, integrasi nasional sangat penting diterapkan sebagai salah satu sumber parameter kesatuan dan persatuan bangsa agar tidak terjadinya konflik-konflik yang dapat mengganggu suatu proses tercapainya sebuah tujuan yang diharapkan. Poin yang keempat yaitu integrasi versus disintegrasi. Disintegrasi merupakan antonim dari kata integrasi. Disintegrasi merupakan realitas sosial yang menunjukkan adanya ketidakbersatuan karena keadaan yang terpecah belah dan menyebabkan hilangnya keutuhan dalam hidup. Menurut Webster News Encyclopedia, disintegrasi merupakan dari beberapa pengertian tersebut. Disintegrasi merupakan salah satu penyebab keterpecahan dan ketidakpaduan unsur yang ada. Sedangkan integrasi merupakan keterpaduan dan perpaduan antara elemen yang ada. Disintegrasi dapat terjadi di kalangan masyarakat jika masyarakat itu sendiri mulai melupakan identitas nasional, pudarnya sikap toleransi, dan lain sebagainya. Hal tersebut harus dicegah agar tidak terjadinya banyak konflik di kalangan masyarakat dan tetap terjaganya identitas nasional. Jika integrasi berdampak sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa, maka disintegrasi menjadi salah satu hancurnya persatuan dan kesatuan bangsa. Adapun ciri-ciri disintegrasi itu ya sebagai berikut. Yang pertama, tidak mematuhi norma-norma yang berlaku, kurangnya sikap toleransi, melupakan identitas nasional, ketidaksamaan tujuan, kurang berfungsinya sanksi sebagaimana mestinya, dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Jadi disintegrasi merupakan salah satu hal yang harus masyarakat hindari agar tidak terjadinya perpecahan antar masyarakat manapun dan pemerintahan. Jika sudah terjadinya disintegrasi pada suatu lingkungan, maka segera atasi dan berbagai macam cara untuk menyelesaikan masalah seperti musyawarah, diterapkannya sanksi yang adil, dan lain sebagainya. Kita lanjut kepada pokok pembahasan kita. Kita lanjut pada pembahasan pokok kita yang kedua. Kita lanjut pada pokok pembahasan kita yang kedua, yaitu menggali sumber historis dan tantangan integrasi nasional. Poin yang pertama, perkembangan sejarah integrasi nasional. Poin yang pertama, perkembangan sejarah integrasi di Indonesia. Suroyo pada tahun 2002 berpendapat, dalam sejarah dijelaskan bahwa Indonesia mengalami pembangunan integrasi sebelum merdeka. Menurutnya ada 3 model integrasi dalam sejarah perkembangan Indonesia tersebut. Model yang pertama yaitu model integrasi Imperium Majapahit. Yang kedua, model integrasi kolonial. Dan yang ketiga yaitu model integrasi nasional Indonesia. Penumbuhan kesadaran berbangsa tersebut melalui beberapa tahapan. Di antaranya yaitu
Pertama, masa perintis, masa penegas, masa percobaan, dan masa pendobrak. Di antaranya yaitu masa perintis, masa penegas, masa percobaan, dan masa pendobrak. Lanjut kita pada pembahasan poin yang kedua, yaitu pengembangan integrasi di Indonesia. Ada 5 pendekatan atau cara bagaimana para pemimpin politik mengembangkan integrasi bangsa. Menurut Howard Uringis dalam Muhaimin and Colin Max Andrews pada tahun 1995. Ada 5 pendekatan ini sebagai faktor yang menentukan tingkat integrasi suatu negara. Yang pertama yaitu adanya ancaman dari luar masyarakat. Lalu yang kedua, gaya politik kepemimpinan masyarakat. Yang ketiga, kekuatan lembaga-lembaga politik kekuatan. Yang keempat, ada ideologi nasional ideologi. Dan yang kelima yaitu kesempatan pembangunan ekonomi yang keempat ada ideologi nasional ideologi. Dan yang kelima adalah kesempatan pembangunan ekonomi. Poin yang terakhir ini adalah tantangan dalam membangun integrasi. Setelah memasuki era reformasi, tantangan integrasi nasional semakin banyak. Pasalnya pada masa demokrasi di Indonesia banyak yang salah gunakan sehingga beberapa masa demokrasi Pasalnya pada masa demokrasi di negara Indonesia ini banyak yang salah gunakan sehingga beberapa kelompok masyarakat merasa bebas begitu saja dan mulai melupakan norma-norma kehidupan yang ada. Tak hanya di era reformasi, di era globalisasi, tantangan itu ditambah oleh adanya tarikan global, kecenderungan global. Salah satunya ialah pesatnya teknologi di zaman sekarang. Pesatnya teknologi memiliki dampak, salah satunya ialah mudah tersebarnya berita hoax yang dapat memperkeruh suasana, bahkan dapat memecah belah masyarakat kita ini. Dari tantangan integrasi nasional dapat diidentifikasikan menjadi kesenjangan sosial, aspirasi masyarakat yang tidak tersalurkan. Dari uraian tersebut, tantangan dalam membangun integrasi dapat menghambat terjadinya integrasi nasional. Maka dari itu, harus diantisipasi dengan faktor pendukung terjadinya integrasi nasional seperti muncul kesadaran pada setiap individu untuk menerapkan integrasi. Untuk menerapkan integrasi nasional itu kita perlu kesadaran, memiliki persamaan tujuan,
munculnya jiwa nasionalisme dan lain sebagainya. Segitu saja mungkin yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan bila ada kata-kata saya yang kurang enak. Saya minta maaf. Terima kasih yang telah mendengarkan saya dari awal, yang sudah nonton videonya. Saya Egy Maulana, dari kelas 1D, izin mengundurkan diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video saya dari awal hingga saya beres. Bentar ya, saya mau minum dulu. Sakit soalnya dari tadi. Lolet, tompel kelet. Jangan lupa di subscribe guys, di like, di komen, and share video ini. Semoga bermanfaat. Enjoy.